Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Abdillah dengan NIM 22050035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mekanika fluida. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait mengenai penerapan fluida statis. Fluida statis memiliki banyak aplikasi di bidang-bidang. Penerapan ini berguna untuk merancang dan menganalisis struktur dan sistem, mempelajari aliran fluida, dan menghitung gaya yang bekerja pada fluida dan benda dalam fluida. Yang seperti kita tahu, fluida statis merupakan perilaku fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Aplikasi di berbagai bidang penerapan fluida statis termasuk salah satunya yaitu sistem hidrolik. Sistem hidrolik fluida bermanfaat untuk merancang dan menganalisis sistem hidrolik yang menggunakan tenaga fluida untuk mengirimkan gaya dan energi. Dalam kegiatan pengeboran minyak, gas, dan geotermal memiliki peran penting, seperti sistem angkat atau hoisting system dan sistem hidrolika pemboran. Dalam sistem angkat atau hoisting system ada alat seperti drawwork. Ini tempat gulungan drilling line yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan peralatan. Daya yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan kedalaman drill pipe. Hubungan fluida statis pada drawwork. Dalam konteks ini, fluida statis memainkan peran penting dalam beberapa aspek, yakni yang pertama sebagai tekanan hidrostatis pada drawwork. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh lapisan fluida yang ada di atas suatu titik dalam fluida. Pada drawwork ini terkait dengan tekanan yang diberikan oleh fluida atau biasanya minyak atau cairan hidrolik pada sistem mekanisme drawwork. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman fluida dan massa jenis fluida tersebut. Kemudian ada massa jenis fluida. Massa jenis fluida mengukur seberapa padat suatu fluida. Ini mengacu pada seberapa besar massa dari suatu fluida tertentu yang terkandung dalam satu volume tertentu dari fluida tersebut. Dan yang terakhir, sebagai tekanan pada permukaan drawwork. Tekanan fluida statis juga berhubungan dengan tekanan yang diberikan oleh fluida pada permukaan drawwork. Jadi, dalam konteks drawwork, pemahaman tentang fluida statis membantu mengoptimalkan desain dan fungsi sistem mekanisme serta memastikan kinerja yang baik. Fungsi fluida statis pada drawwork. Fluida statis memainkan peran penting dalam drawwork atau pengangkatan yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk menarik dan menggulung kabel bor. Berikut ada beberapa fungsi fluida statis pada drawwork, yakni pertama, pengurangan gesekan. Fluida statis dapat mengurangi gesekan antara komponen-komponen mekanisme pada drawwork dengan menggunakan minyak atau cairan hidrolik. Kita dapat mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak seperti roda gigi dan poros. Kemudian berfungsi sebagai pelumasan. Fluida statis berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi keausan dan memastikan pergerakan yang lancar. Ini membantu menjaga kinerja drawwork agar tetap efisien dan tahan lama. Kemudian sebagai pengendalian tekanan, fluida statis memungkinkan pengendalian tekanan pada sistem drawwork. Tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh fluida mempengaruhi kinerja komponen-komponen seperti katrol, rem, dan kopling. Kemudian sebagai stabilitas, fluida statis membantu menjaga stabilitas drawwork dalam situasi di mana beban berubah secara tiba-tiba, misalnya saat menarik kabel bor dari sumur minyak. Fluida statis membantu menjaga keseimbangan dan mengurangi getaran. Kemudian sebagai transmisi daya, fluida statis memainkan peran dalam mentransmisikan daya dari motor ke komponen-komponen drawwork. Ini memastikan bahwa daya yang dihasilkan oleh motor efisien dan efektif digunakan. Jadi, fluida statis pada drawwork bukan hanya tentang keberadaan fluida, tetapi juga tentang bagaimana fluida tersebut mempengaruhi kinerja seluruh sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Rozi dengan NIM 037 akan menjelaskan tentang pressure gauge. Pressure gauge ini digunakan untuk mengukur tekanan fluida statis. Pressure gauge tersedia dalam beberapa jenis, termasuknya mechanical gauge, digital gauge, dan gauge dengan prinsip kerja lainnya.
Pressure gauge bekerja dengan menggunakan perbedaan tekanan untuk menggerakkan sebuah indikator atau jarum di skala pengukuran. Ketika tekanan fluida diterapkan pada gauge, tekanan ini akan menyebabkan pergerakan di dalam gauge yang kemudian akan ditampilkan sebagai nilai tekanan pada skala gauge. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan dinamis yang saya ketahui dan temui pada field trip kemarin di Cepu. Alat tekanan dinamis tersebut adalah pitot tube. Pitot tube adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida bergerak pada industri migas. Pitot tube dapat digunakan untuk mengukur tekanan dinamis pada aliran fluida dalam pipa atau saluran. Pengaplikasiannya, mengukur tekanan dinamis dengan pitot tube dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengoperasian dan pemantauan sistem pipa dan saluran dalam industri migas. Hal ini dapat membantu dalam mengoptimalkan aliran fluida, memberikan laju aliran, dan memastikan keandalan sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal At-Turmuzi dengan NIM 22050006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan dinamis yang saya ketahui pada kunjungan field trip kemarin ke Cepu. Jadi alat yang saya ketahui yaitu drill bit, yang dimana kecepatan putar drill bit semakin tinggi, maka tekanan dinamisnya juga akan semakin tinggi, yang dimana ketika lumpur yang keluar dari nozzle atau keluarnya fluida yang disemburkan dari nozzle untuk menembus formasi yang lebih kuat, tekanan dari pompa juga yang digunakan untuk menyuplai lumpur bor ke drill bit juga memengaruhi tekanan dinamis. Tekanan yang lebih tinggi akan menghasilkan aliran lumpur yang lebih cepat dan kuat melalui drill bit. Saat drill bit menembus formasi batuan, gigi-gigi pada drill bit mulai bekerja untuk memotong dan merobek batuan. Tekanan dinamis yang dihasilkan oleh aliran lumpur bor membantu gigi dari drill bit untuk menembus formasi dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya pada tekanan statis yang saya ketahui pada field trip ke Cepu, yaitu ada alat manometer U. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida. Nah, cara kerjanya yaitu didasarkan pada perbedaan tinggi kolom cairan di dua sisi Yusuf tube yang terhubung dengan sistem alir yang akan diukur tekanannya. Nah, hubungannya dengan tekanan statis terletak pada fluida, bahwa tekanan statis yang dihasilkan oleh fluida ketika fluida itu sendiri tidak bergerak dengan memeriksa percobaan ketinggian kolom cairan di dua sisi manometer U. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat ketahui pada video kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 22050032. Di sini saya akan menjelaskan tentang orifice plate. Orifice plate adalah sebuah perangkat yang digunakan dalam pengukuran aliran fluida untuk menciptakan penurunan tekanan, memungkinkan perhitungan laju aliran melalui pipa. Dan ini adalah plat tipis dengan lubang berukuran tepat di tengahnya, dipasang tegak lurus terhadap aliran fluida. Perbedaan tekanan di sepanjang orifice diukur untuk menentukan laju aliran. Dan orifice plate ini termasuk dalam kategori alat pengukuran statis karena tidak bergerak atau berubah bentuk saat digunakan dalam pengukuran aliran fluida. Kegunaan orifice plate ini sendiri digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa. Ini umumnya digunakan dalam industri untuk mengukur aliran gas, cairan, atau uap dalam sistem perpipaan.
Informasi yang diperoleh dari orifice plate ini membantu dalam mengontrol proses memantau kinerja sistem dan melakukan perhitungan untuk kebutuhan pengaturan dan pemeliharaan sistem. Ini adalah beberapa contoh alat orifice plate meliputi yang pertama orifice plate standar terdiri dari sebuah plat logam tipis dengan lubang berukuran tepat di tengahnya. Biasanya terbuat dari stainless steel atau bahan yang tahan terhadap korosi. Yang kedua, orifice plate segmental, mirip dengan orifice plate standar, tetapi memiliki bagian yang dipotong atau diubah bentuk untuk mengurangi efek turbulensi dan kehilangan tekanan. Yang ketiga, orifice plate concentric, terdiri dari plat logam tipis dengan lubang berukuran tepat di tengahnya dengan konfigurasi yang memungkinkan aliran fluida untuk melewati orifice dengan lancar. Yang keempat, orifice plate multistage digunakan untuk pengukuran aliran yang akurat pada berbagai rentang aliran, terdiri dari beberapa orifice yang diatur secara bertingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Amanda dengan NIM 22050042. Di sini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sirkulasi sistem. Apa sih sirkulasi sistem itu? Sirkulasi sistem merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting di dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utama dari sistem sirkulasi ini membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan dan mengganti fluida pengobaran. Nah, sistem sirkulasi tersusun oleh 4 subkomponen utama, yaitu yang pertama ada lumpur pengobaran atau yang disebut juga dengan drilling fluid. Yang kedua ada tempat persiapan atau preparation. Yang ketiga ada peralatan sirkulasi atau circulating equipment, dan yang terakhir ada tempat pengkondisian lumpur atau yang disebut juga conducting area. Nih, secara umum lumpur pengobaran dapat disirkulasikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, lumpur dalam steel mud pit dihisap oleh pompa, lalu pipa tekanan melalui steam pipe. Nah, setelah itu ke rotary hose, lalu ke swivel head, ke Kelly, setelah itu ke drill pipe atau drill collar, setelah itu ke bit, setelah itu ke anulus drill collar, melalui anulus drill pipe, melalui mud line atau flow line, shell shaker, setelah itu steel mud pit, dan dihisap pompa kembali, dan seterusnya. Yang pertama, lanjut aja dijelaskan tentang komponen. Yang pertama ada lumpur pengeboran, merupakan faktor yang penting dalam pengeboran. Lumpur pengeboran mempunyai fungsi penting dalam operasi pengeboran, yaitu yang pertama mengangkat cutting ke permukaan, yang kedua mendinginkan dan melumasi bit dan drill string, yang ketiga mengontrol tekanan formasi. Setelah itu ada dua hal penting dalam penentuan komposisi lumpur pengeboran, yaitu yang pertama, semakin ringan dan encer suatu lumpur pengeboran, semakin besar laju pengeboran penembusan. Yang kedua, semakin berat dan kental suatu sumur pengeboran, semakin mudah untuk mengontrol kondisi bawah permukaan. Nah, jenis-jenis lumpur pengeboran. Yang pertama ada water based mud, yang kedua ada oil based mud, yang ketiga ada oil art gas
measurement. Yang kedua, tempat persiapan. Nah, tempat persiapan ini ditempatkan pada tempat dimulainya sirkulasi lumpur, yaitu di tempat pompa lumpur. Tempat persiapan ini meliputi mud house, steel mud pits, mixing hopper, camel mixing bed, water tanks, dan tester pit. Mud adalah suatu gudang penyimpanan bahan lumpur yang tertutup. Sedangkan mud tank adalah kotak-kotak baja berbentuk segi empat yang dipangkas untuk menampung dan mengatur cairan pemboran setelah keluar dari sumur bor. Yang ketiga ada mixing hopper. Mixing hopper adalah untuk menambahkan bahan lumpur berbentuk tepung ke dalam cairan. Perkenalkan, nama saya Nazaki Zahrani, NIM 22050033 dari PD 1 Teknik Minyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mud pump dalam fluida statis. Pada field trip kemarin tersebut, saya menemukan dua tipe mud pump, yaitu pertama FPZ8 dan F1600. PZ8 itu tipenya triplex karena memiliki 3 piston, begitu pula dengan F1600 tipenya itu triplex karena memiliki 3 piston juga. Perbedaannya, PZ8 itu digunakan untuk walkover, sedangkan F1600 itu digunakan untuk drilling. Perbedaan antara triplex dan duplex sendiri, kalau triplex itu memiliki 3 piston, sedangkan duplex itu memiliki 2 piston. Cara kerja triplex dan duplex itu berbeda. Kalau triplex itu menggunakan single acting atau satu arah, sedangkan duplex itu double acting atau dua arah, atau bekerja dengan cara maju mundur. Dalam konteks fluida statis, mud pump digunakan untuk memompa lumpur bor atau fluida pemboran lainnya ke dalam sumur dengan tujuan menjaga tekanan yang diperlukan untuk menjalankan operasi pemboran secara efisien. Tekanan pompa yang diukur oleh mud pump pressure gauge merupakan indikator penting untuk memantau perubahan tekanan selama proses pemompaan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti laju aliran fluida, sifat fisik lumpur, dimensi ruang yang dilalui oleh fluida, hingga kerusakan pada peralatan pompa. Dalam produksi perminyakan dan pemboran, mud pump juga berperan dalam sirkulasi lumpur bor, yang merupakan campuran cairan yang memiliki fungsi penting seperti mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan bit, dan drill sting, mengontrol tekanan formasi, dan memberikan informasi penting terkait kondisi geologi dari reservoir. Selain itu, dalam operasi pemboran, sistem sirkulasi yang melibatkan mud pump juga terdiri dari peralatan lain seperti mud mixing equipment dan contaminant removal equipment untuk memastikan kelancaran proses sirkulasi dan kebersihan fluida yang digunakan kembali. Dengan demikian, mud pump dalam konteks fluida statis dalam produksi perminyakan dan pemboran memiliki peran krusial dalam menjaga tekanan, memantau perubahan tekanan, serta mendukung kelancaran operasi pemboran dan produksi minyak. Perkenalkan, nama saya Nazaki Zahrani, NIM 22050033 dari Prodi 1 Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang venturimeter dalam fluida dinamis. Venturimeter adalah alat penting yang dalam industri minyak dan gas karena memberikan pengukuran yang akurat dari laju aliran fluida yang sangat penting untuk mengoptimalkan proses produksi, memastikan ekstraksi sumber daya yang efisien, dan menjaga standar keselamatan operasional. Venturimeter bekerja dengan menggunakan prinsip persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan fluida menurun saat kecepatannya meningkat. Ketika fluida mengalir melalui venturimeter, kecepatannya meningkat saat melewati bagian yang terhambat, menyebabkan penurunan tekanan. Perbedaan tekanan ini diukur oleh venturimeter yang kemudian digunakan untuk menghitung laju aliran fluida.